Dulur-dulur, yang pertama ini adalah fermentasi bawang putih dan juga lidah buaya untuk teteh gunakan sebagai pestisida organik untuk tanaman teteh ya. Nah, untuk selanjutnya dulur-dulur, ini adalah bahan-bahan untuk membuat POC ya. Assalamualaikum dulur-dulur berkebun sadayana, semangat beraktivitas dan sehat selalu. Kembali lagi bersama Teteh di Kebun Sederhana dulur-dulur. Nah, kali ini Teteh sedang berada di kebun sederhana teras rumah. Di bagian depan sana, Teteh ingin menunjukkan beberapa bahan-bahan yang biasa Teteh gunakan untuk membuat POC maupun juga pupuk organik untuk tanaman-tanaman yang Teteh rawat ya dulur-dulur. Nah, dulur-dulur, yang pertama ini adalah fermentasi bawang putih dan juga lidah buaya untuk Teteh gunakan sebagai pestisida organik untuk tanaman Teteh ya. Walaupun Teteh jarang sekali membuat pestisida organik karena sekarang di kebun sederhana yang Teteh rawat itu sedang banyak belalang, jadi sengaja Teteh membuat pestisida organik ini yang dibuat dari bawang putih maupun lidah buaya dulur-dulur. Nah, untuk selanjutnya dulur-dulur, ini adalah bahan-bahan untuk membuat POC ya dulur-dulur. Ini adalah sisa-sisa dari kulit buah maupun sayuran yang Teteh kumpulkan setiap hari. Nah, ini nantinya akan Teteh satukan di tempat yang sama ya, di kebun sederhana lahan terbatas perumahan. Biasanya Teteh menyimpan POC-POC-nya di sana ya dulur-dulur. Ini pun sama, ini isinya adalah kulit buah naga dulur-dulur. Jadi airnya seperti ini ya, kulit buah naga dan juga kulit buah pisang. Nah, nanti akan Teteh tunjukkan POC-POC yang sudah Teteh buat ya di kebun sederhana lahan terbatas perumahan dulur-dulur. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau setiap hari rajin mengumpulkan kulit-kulit buah ataupun juga sayuran, maka hasilnya akan cukup banyak dulur-dulur. Nah, ini nanti akan Teteh gunakan ya untuk pestisidanya untuk menyemprot tanaman yang ada di kebun sederhana teras rumah karena sedang terkena serangan belalang dulur-dulur. Belalangnya itu kecil-kecil sekali, nanti akan Teteh tunjukkan. Nah, seperti ini ya dulur-dulur penampakan dari belalang-belalang yang sedang menyerang tanaman-tanaman Teteh di kebun sederhana teras rumah dulur-dulur. Ini masih anak-anaknya sekali ya belalang-belalangnya. Jadi semoga dengan penggunaan pestisida organik dari bawang putih dan lidah buaya ini bisa efektif membasmi hama belalang ini ya, supaya tidak menyebar kemana-mana dulur-dulur. Nah, selanjutnya ini Teteh akan mempersiapkan untuk menyiram ke tanaman yang ada belalangnya tadi ya dulur-dulur. Jadi ini hasil fermentasinya itu akan Teteh campur ya dengan air. Seperti ini harus menggunakan saringan ya dulur-dulur. Teteh akan ambil saringan dulu sebentar. Nah dulur-dulur, karena ini tidak ada saringan kecil ya, jadi Teteh akan menyaringnya dulu supaya tidak tersumbat ya dulur-dulur, seperti ini. Ini dimasukkan ke air bersih ya. Jadi sudah Teteh beri air bersih di bagian dalamnya.
Nah, ini jadi sudah selesai ya dulur-dulur, untuk mencampur pestisida organiknya dengan air bersih. Jadi ini akan Teteh semprotkan ke tanaman-tanaman yang tadi ada belalangnya ya. Ini kita kocok dulu supaya tercampur ya dulur-dulur. Nah, ini langsung saja kita semprotkan ke tanaman yang ada di luar ya. Ini semoga dari bawang putihnya itu bisa membuat belalang-belalangnya kabur ya dulur-dulur. Nah, ini Teteh skip dulu ya. Nah, ini Teteh sudah selesai ya menyemprotkan pestisida ke tanaman. Jadi selanjutnya Teteh akan memperlihatkan POC-POC yang sudah Teteh buat di kebun sederhana lahan terbatas perumahan ya dulur-dulur. Jadi ini akan Teteh skip dulu. Nah, dulur-dulur, ini Teteh sudah berada di kebun sederhana lahan terbatas perumahan. Nah, ini POC yang Teteh buat ya. Nah, ini untuk bagian atasnya dulur-dulur, sedangkan ini untuk bagian bawahnya adalah resapan airnya ya. Airnya sudah hitam kemerahan ya dulur-dulur. Ini sudah lama sekali. Nah, sedangkan yang ini, yang satu lagi ini dari bekas cucian ikan dan daging dulur-dulur. Nah, ini mari kita masukkan ke dalam ya, POC bahan-bahannya ya, bahan-bahan POC-nya. Seperti ini dulur-dulur. Dimasukkan saja ke dalam. Kalau mau dicampur tanah lagi juga boleh, tapi Teteh jarang mencampur dengan tanah. Biarkan saja seperti ini. Masukkan. Nah, ini alhamdulillah. Ini nanti turun lagi ke bawah ya dulu. Kenapa ini tidak penuh? Karena selain membuat POC, Teteh juga ada mengkompos ya dulur-dulur, menggunakan kulit buah-buahan. Nanti akan Teteh tunjukkan karena tempatnya ada di dalam greenhouse. Nah, ini Teteh tutup dan rapikan dulu. Nah, dulur-dulur, untuk kompos yang dari kulit buah juga ini ya, tempatnya ada di sini. Ini masih berair ya dulur-dulur, karena ini awalnya diberi air cucian beras ya. Jadi airnya ini bisa digunakan untuk menyiram juga dulur-dulur. Tapi ini kulit buahnya sudah jadi kompos seperti ini dulur-dulur. Semuanya sudah menghitam ya. Ini nanti akan Teteh keringkan. Nah, ini sebagian sudah Teteh angkat, hasilnya itu seperti ini dulur-dulur. Bagus sekali ya. Jadi kulit-kulit buahnya itu sudah hancur dan sudah menjadi tanah dulur-dulur. Nanti ini akan dikeringkan. Nah, ini lanjut lagi ya ke kebun sederhana teras rumah dulur-dulur. Nah, dulur-dulur, ini Teteh sudah sampai ya di kebun sederhana teras rumah. Alhamdulillah, seperti itulah cara Teteh membuat POC atau pupuk organik cair dari kulit buah atau sisa-sisa sayuran ya, untuk membuat POC maupun mengkompos ya, dan juga membuat pestisida organik ya dulur-dulur dari bawang putih dan juga lidah buaya. Nah, ini alhamdulillah sangat efektif sekali untuk menyuburkan tanaman dan juga membasmi hama ya dulur-dulur. Jadi ini semoga bisa diambil pelajarannya dulur-dulur. Semangat terus menjaga alam, merawat kehidupan, memberi manfaat dan juga menghasilkan. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan tentunya semangat berkebun.
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.